Hai Ghost Enemy, balik lagi bareng gue Fahmi dan kali ini gue akan bawakan cerita menarik buat kalian saksikan. Berikut adalah ceritanya. Berikut adalah cerita tragedi 50 hari santet yang menegangkan. Tanda pagar asterisk tragedi 50 hari santet asterisk. Tanda pagar asterisk hari 1 sampai 10, awal mula asterisk. Di sebuah desa terpencil bernama Desa Sukamaju, tinggal seorang pemuda bernama Budi. Budi adalah anak yatim piatu yang dibesarkan oleh pamannya, Pak Karim. Hidup mereka sederhana namun bahagia. Namun, kebahagiaan itu mulai memudar ketika desas-desus tentang santet mulai beredar di desa. Pada hari pertama, seorang warga desa bernama Pak Joko tiba-tiba jatuh sakit tanpa alasan yang jelas. Ia merintih kesakitan setiap malam, dan dokter setempat tak mampu menemukan penyebabnya. Hari demi hari, kondisinya semakin memburuk. Pada hari kelima, Pak Joko menghembuskan napas terakhirnya. Kematian mendadak ini membuat warga desa mulai panik. Budi yang memiliki perasaan tajam, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mulai merasakan kehadiran aura gelap di sekitar desanya. Pada hari ke-8, ia melihat seekor burung hantu besar bertengger di atap rumahnya, menatap tajam ke arahnya. Budi merasa burung itu bukan burung biasa, tapi utusan dari dunia gaib. Tanda pagar asterisk hari 11 sampai 20, teror santet asterisk. Desa Sukamaju semakin dicekam teror ketika seorang ibu muda bernama Bu Siti ditemukan meninggal dengan luka aneh di tubuhnya. Luka itu tampak seperti bekas gigitan hewan buas, tapi tidak ada hewan buas di sekitar desa. Malam itu, hujan turun deras dan petir menyambar, menciptakan suasana mencekam. Warga desa mulai mendatangi dukun setempat untuk mencari perlindungan. Namun, dukun tersebut juga tak mampu mengatasi masalah ini. Ia mengatakan bahwa ini adalah ulah santet yang sangat kuat, dikirim oleh seseorang yang memiliki dendam mendalam. Pada hari ke-15, teror semakin menjadi-jadi. Pak Karim, paman Budi, mulai jatuh sakit dengan gejala yang sama seperti Pak Joko. Budi merasa sangat khawatir, namun ia tidak tahu harus berbuat apa. Malam itu, ia bermimpi didatangi oleh seorang wanita tua dengan wajah menyeramkan. Wanita itu berbisik, "Kau akan menghadapiku dalam 50 hari, atau seluruh desamu akan binasa." Tanda pagar asterisk hari 21 sampai 30, pencarian jawaban asterisk. Budi tidak bisa tinggal diam. Ia mulai mencari tahu tentang siapa yang mungkin mengirimkan santet ini. Bersama sahabatnya, Sari, mereka pergi ke desa tetangga untuk mencari dukun yang lebih kuat. Mereka bertemu dengan Mbah Surip, seorang dukun tua yang terkenal akan kekuatannya melawan santet. Mbah Surip setuju membantu mereka, tapi dengan syarat mereka harus menemukan asal-muasal dendam yang mengakibatkan santet ini. Mbah Surip memberikan jimat pelindung kepada Budi dan Sari, serta mengajarkan beberapa mantra untuk melindungi diri mereka. Malam itu, mereka kembali ke Desa Sukamaju dan mulai menyelidiki sejarah desa tersebut. Mereka menemukan bahwa 30 tahun lalu, ada seorang wanita bernama Nyai Roro yang dituduh sebagai penyihir dan dibakar hidup-hidup oleh warga desa. Nyai Roro bersumpah akan membalas dendam sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Tanda pagar asterisk hari 31 sampai 40, konfrontasi dengan kekuatan gelap asterisk. Budi dan Sari menyadari bahwa santet ini adalah hasil kutukan Nyai Roro. Mereka memutuskan untuk menggali makam Nyai Roro dan melakukan ritual untuk menghentikan kutukan tersebut. Dengan bantuan Mbah Surip, mereka melakukan ritual pemanggilan arwah. Pada hari ke-35, mereka berhasil memanggil arwah Nyai Roro. Arwah itu tampak marah dan penuh dendam. Nyai Roro mengungkapkan bahwa ia tidak akan berhenti sampai semua keturunan orang-orang yang membakarnya menderita. Budi, yang ternyata adalah cucu dari salah satu orang yang ikut membakar Nyai Roro, merasa bersalah dan takut.
Mbah Surip mencoba menenangkan arwah Nyai Roro dengan mantra-mantra kuat. Namun, arwah tersebut terlalu kuat dan penuh amarah. Ritual tersebut berakhir dengan kegagalan, dan Nyai Roro bersumpah akan membuat desa itu binasa dalam waktu 50 hari. Tanda pagar asterisk hari 41-50, pertarungan terakhir asterisk. Dengan waktu yang semakin menipis, Budi, Sari, dan Mbah Surip harus berpikir cepat. Mereka menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini adalah dengan meminta maaf secara tulus dan membebaskan arwah Nyai Roro dari penderitaannya. Mereka memutuskan untuk melakukan ritual penyucian di tempat Nyai Roro dibakar. Pada hari ke-48, mereka mengumpulkan semua warga desa di tempat tersebut. Budi memimpin doa dan meminta maaf atas kesalahan leluhurnya. Ia mengakui dosa-dosa masa lalu dan memohon ampun kepada arwah Nyai Roro. Seluruh warga desa ikut berdoa, berharap kutukan tersebut bisa diangkat. Pada hari ke-50, saat matahari terbit, suasana di desa terasa berbeda. Aura gelap yang menyelimuti desa perlahan menghilang. Arwah Nyai Roro muncul untuk terakhir kalinya, dengan wajah yang tampak lebih tenang. Ia menerima permintaan maaf Budi dan warga desa, lalu perlahan menghilang ke alam baka. Akhirnya, desa Sukamaju kembali damai. Warga desa yang sempat sakit mulai sembuh satu persatu. Budi, yang telah melalui pengalaman menegangkan selama 50 hari, merasa lebih bijaksana dan dewasa. Ia bertekad untuk menjaga desanya dan tidak membiarkan hal serupa terjadi lagi. Tragedi 50 hari santet itu menjadi pelajaran berharga bagi seluruh desa, bahwa dendam hanya akan membawa penderitaan, dan memaafkan adalah jalan terbaik untuk menuju kedamaian. Cerita ini penuh dengan ketegangan, misteri, dan pelajaran tentang pentingnya memaafkan dan memahami masa lalu. Semoga Anda menikmatinya.